Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang audit teknologi sistem informasi ya, dalam rangka SKPI untuk COVID. Ya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah apa itu audit. Apa yang Anda ketahui tentang audit? Ada yang bicara audit itu adalah evaluasi. Ya, ada yang menuliskan audit itu adalah menilai, gitu ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ya. Misalkan di sini ada satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil, misalkan ya. Nah, perusahaan ini mempunyai tingkat kesuksesan, ya, dari skala 0 sampai dengan 10. Ya. Nah, banyak sekali yang sudah diraih oleh perusahaan ini, ya, sehingga penjualan mobil itu semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian ya, banyak juga masalah-masalah yang timbul di sini, ya, adanya masalah. Nah, ini ada masalah yang menyebabkan tersendatnya penjualan mobil, gitu ya. Nah, masalah-masalah ini belum diketahui, gitu ya, sehingga menyebabkan kesuksesan itu yang tadinya yang diharapkan itu adalah level 10 itu bisa menjadi 5, 6 ataupun lebih rendah darinya. Nah, oleh karena itu ya ada di sisi lain yaitu auditor ya. Nah, auditor ini berfungsi adalah untuk menilai ya, seberapa jauh kinerja dari perusahaan, gitu ya. Nah, audit ini ada karena apa? Karena diminta. Ya, misalkan saja karena penjualan mobil itu merosot, ya, terus belum diketahui masalahnya apa, kemudian si direktur atau pemilik perusahaan meminta tim audit untuk menilai perusahaan tersebut. Nah, apa yang dinilai? Nah, di sini ada interaksi antara tim audit dengan perusahaan. Ya. Interaksinya berupa apa? Berupa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan pola yang sudah ditentukan oleh si auditor. Nah, dari sini nanti tim audit akan mendapatkan banyak bukti. Nah, bukti itu nanti akan dijadikan satu penilaian di mana akan diolah sehingga muncul berapa nilai atau skala kesuksesan perusahaan yang sedang berjalan. Gitu ya. Nah, sama halnya kalau di bidang akademik, ya, misalkan di sini ada program studi. Nah, program studi sistem informasi. Nah, setiap periode 5 tahun, nah, itu akan diaudit, ya, audit oleh seorang auditor. Hasil dari audit ini adalah akreditasi. Akreditasi A, B, atau C. Nah, saat ini untuk sistem informasi di USM ya berada di posisi baik atau B. Nah, hasil akreditasi ini itu juga diperoleh dari ya, auditor, ya, dari audit. Nah, pertanyaannya apa yang diajukan oleh program studi sistem informasi? Bagaimana kurikulumnya? Bagaimana mahasiswanya? Bagaimana dosennya atau sumber daya manusia? Bagaimana lulusannya? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan stakeholder? Nah, jawaban-jawaban dari program studi ini yang nanti direkam oleh seorang auditor atau tim audit, ya, kemudian diolah menghasilkan satu informasi yaitu hasil dari akreditasi. Gitu ya. Nah, jadi benar yang dikatakan audit itu apa? Audit adalah proses untuk menilai. Ya. Nah,
Kemudian untuk audit ya nanti akan berhubungan dengan COVID gitu ya. Nah, mungkin ada yang pertama, COVID itu program apa, Bu? Gitu ya. Nah, COVID itu bukan program. Ya. COVID itu adalah satu framework. Ya, nanti yang kita gunakan untuk mempolakan ya masalah ya, yang ada sehingga muncul satu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, keluaran dari auditor ini berupa apa? Nah, keluarnya berupa saran. Ya, misalkan dinilai ini hasilnya adalah akreditasi SI adalah B. Nah, kenapa kok tidak A? Jadi kan itu harus ada poin-poin yang kurang. Nah, maka masukannya adalah perbaiki lulusan, gitu kan? Terlalu banyak mahasiswa tidak sebanding dengan dosen, maka harus memperbanyak dosen. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan mobil. Nah, di sini proses auditornya nilainya kurang, misalkan di angka 4. Nah, kenapa 4? Nah, ini tim audit memberikan masukan, ternyata harus lebih banyak sumber daya yang mempunyai potensi di bidang marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, nah mungkin untuk pemasaran produk mobil harus sesuai dengan lingkungan yang ada, gitu ya. Nah, kan kita jualan mobil yang bentuknya adalah TAF atau 4WD, tetapi kita jualnya di daerah yang datar. Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Ya. Sama halnya kita jualan mobil sedan, ya jenis tipe sedan, tetapi kita jualnya di daerah yang perbukitan. Nah, itu juga akan menjadi kendala. Masukan yang lain adalah mungkin perbanyak ya, sumber daya ya, yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, itu sekilas tentang apa itu audit. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Yang diaudit itu apa? Nah, kaitannya adalah dengan sistem informasi. Ya, di mana untuk sistem informasi itu bermula dari pengembangan sistem informasi atau pengelolaan sistem informasi. Ya. Nah, kalau di sini didiagramkan audit sistem informasi ya, itu berupa standar, ya. Kemudian regulasi, praktek, dan aturan. Ya. Proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan itu dapat melindungi aset, ya, mampu menjaga integritas data, mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif, menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Nah, di sini kita bicara tentang audit sistem informasi. Ya, audit sistem informasi itu adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan itu terlindungi. Ya. Apakah terintegritas, datanya terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, audit dari sistem informasi atau teknologi informasi ini ya menilai apakah proses IT itu sudah dilakukan baik atau belum sesuai tadi yang sudah saya gambarkan di depan. Gitu ya. Bisa disimpulkan adalah audit sistem informasi sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi itu telah mencapai tujuannya. Ya. Buktinya berupa apa? Berupa hasil tanya jawab. Nah, misalkan tadi kalau saya contohkan di program studi, gitu ya. Si audit tanya, ya,
berapa jumlah mahasiswa di tahun 2019, nah, maka program studi akan menunjukkan buktinya. Oh, ini loh, mahasiswa sistem informasi tahun 2019 berjumlah 250. Misalkan kayak gitu. Nah, siapa saja? Nah, itu akan menjadi bukti auditor. Ya. Nah, selain itu juga misalkan di bidang kurikulum yang Anda bangun itu seperti apa? Penciri dari program studi sistem informasi seperti apa? Nah, program studi memberikan bukti. Ini bukti penyusunan kurikulum dan penciriannya. Nah, jadi bukti-bukti itu nanti yang akan menjadi masukan auditor dalam menentukan langkah selanjutnya. Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi. Untuk menghindari apa? Nah, untuk yang jelas adalah untuk menghindari kerugian. Kerugian untuk kehilangan data, ya, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Nah, di sini juga harus diperhatikan yang menjadi inputan, ya, yang menjadi data bagi seorang auditor itu juga harus valid. Karena data yang tidak valid itu nanti akan mempengaruhi informasi yang dihasilkan. Nah, kerugian karena penyalahgunaan komputer, ya, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi dan pemeliharaan kerahasiaan data. Nah, contoh dari audit sistem informasi, nah, misalkan contoh yang sering kita temui, yang sudah kita gunakan adalah SIA, gitu ya. Anda sudah menggunakan SIA selama Anda semester 1 sampai dengan sekarang. Nah, di situ pasti ada beberapa masalah yang itu mengganggu atau yang harus diperbaiki, ya. Nah, di situ sebelum diperbaiki kita lakukan audit dulu, ya. Kita nilai sistem yang sudah berjalan selama berapa tahun ini punya kendala yang berarti atau tidak. Nah, itu didatangkan seorang auditor, nah, kemudian menilai dari sistem yang sudah digunakan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan atau terjun langsung dengan sistem tersebut. Nah, dari masukan, oh ternyata ketika kita mengambil KRS, kita mengambil jadwal ada mata kuliah yang sama, si sistem itu tidak bisa mendeteksi jadwal yang bentrok. Nah, terus kemudian ada masalah lagi apa? Nah, itu nanti informasi-informasi tersebut akan menjadi masukan auditor dalam mencari, ya, solusi atau menilai dari kelayakan sistem yang sedang berjalan. Nah, apa yang perlu diaudit? Nah, ada aspek keamanan. Nah, keamanan itu tidak hanya mencakup keamanan server, data, tetapi juga perlu penerapan standar sesuai dengan keamanan yang sekarang. Kemudian ada keadaan. Nah, keadaan itu meliputi penerapan RAID 5 disk, ya, dari subsistem untuk server dengan critical application dan prosedur penyimpanan data di file server. Kemudian yang berhubungan dengan sistem informasi adalah masalah kinerja. Yang di sini bisa menyangkut tentang persoalan standarisasi dari PC yang digunakan, terus kemudian LAN, kemudian adalah manageability, ya, menyangkut dengan penerapan standar tertentu. Ya, hubungannya adalah pendokumentasian. Hal yang sangat penting dalam proses audit itu adalah pendokumentasian. Ya, karena dengan dokumen tersebut si auditor bisa menilai ulang atau meninjau ulang jika terjadi invalid data yang diperoleh. Ya. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk melindungi aset, kemudian integritas data terpenuhi, ya.
Kemudian sistem informasi yang nantinya akan diaudit, yaitu sudahkah efektif, atau kita sebut sebagai efektivitas sistem, dan apakah sudah efisien. Nah, untuk tujuan audit itu dibagi menjadi dua, yaitu sesuai dengan performance dan performa, kesesuaian dan kinerja, gitu ya. Nah, untuk kesesuaian hubungannya adalah fokus terhadap kesimpulan atas beberapa aspek, yaitu kerahasiaan, kemudian ada integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan aspek kinerja, gitu ya. Nah, ini lebih fokus bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kehandalan dalam kita menilai dari satu sistem. Ruang lingkup dari audit sistem informasi yang pertama adalah mengidentifikasi sistem yang ada. Jadi sistem yang sedang berjalan, kita identifikasi, kita dibedah gitu ya, dicari apakah ada masalah. Ya. Kemudian memahami seberapa besar sistem informasi tersebut mendukung kebutuhan strategi dari satu organisasi. Ya, jadi seberapa besar sistem informasi itu mendukung kinerja dalam perusahaan. Kemudian, ruang lingkup dari audit yang lain adalah mengetahui pada bidang mana hubungannya dengan fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Kemudian bisa menganalisis kepentingan data yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Apakah informasi yang dihasilkan tersebut itu mendukung kebutuhan para pemakainya. Kemudian mengetahui keterkaitan antar data, mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Kemudian membuat peta atau map dari information flow yang ada. Nah, jenis audit itu banyak, ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang saya gambarkan tergantung dengan situasi yang ada. Apa yang sedang nilainya ya, nilai dari kok perkembangan satu organisasi tersebut menurun. Nah, kenapa kok penjualan itu menurun? Nah, nanti perlu diaudit tentang sistem penjualannya. Ya. Ada juga jenis audit laporan keuangan. Gitu ya. Nah, di sini kita bahas jenis audit yang kita sebut sebagai financial statement audit. Ya. Jadi audit ini yang dijalankan untuk mencari tahu tingkat dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Nah, apakah sistem akuntansi yang berjalan di perusahaan tersebut adalah sistem akuntansi berbasis komputer? Nah, jika iya, maka audit dilakukan pada sistem akuntansi. Apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer itu sudah selesai? Kemudian hubungannya dengan pengendalian umum, bagaimana sistem itu memadai dan data itu telah substans. Kemudian ada audit operasional. Nah, untuk audit operasional ini masih dibagi menjadi 3. Post implementation audit, ya,
Pelaksanaan post implementation audit atau auditor itu meriksa apakah sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan atau sudah berjalan itu telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dan apakah sistem yang sudah dijalankan itu sudah menyerap sumber daya yang optimal. Ya. Nah, setelah implementasi ini dijalankan oleh auditor dengan penerapan pola, kemudian pengalaman dalam mengembangkan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah sistem yang diimplementasikan harus dilakukan pemutakhiran atau perbaikan, atau bahkan dihentikan apabila sudah tidak sesuai dengan keperluan keperluan dari perusahaan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah audit bersama. Ya, audit ini menjadi tim pengembang sistem. Ya. Jadi auditor itu harus membantu tim untuk melakukan peningkatan kualitas yang dikembangkan sistem yang sudah dibangun oleh analisis. Nah, kemudian audit secara bersama-sama itu auditor melakukan evaluasi di unit-unit fungsional. Nah, kemudian dinilai apakah telah dikelola dengan baik atau belum. Ya. Apakah kontrol berkembangnya sistem secara menyeluruh sudah dilakukan dengan baik. Metodologi audit sistem, ya, dalam penanganannya auditor IT itu mengumpulkan bukti yang memadai melalui survei, ya, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Nah, ini yang harus Anda pahami. Ya, jadi dalam mengelola audit, ya, itu harus kita lakukan dengan cara survei untuk meroleh data, wawancara, observasi, atau mereview dokumen yang ada. Nah, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor itu biasanya mencakup pula bukti elektronis. Ya. Tahapan dalam audit sistem informasi. Ya, ada perencanaan, ada pemeriksaan lapangan, laporan, kemudian tindak lanjut. Nah, itu semua ya, proses audit akan mengalami tahapan yang sama. Apa yang dilakukan dalam tahap perencanaan? Nah, yaitu menentukan ruang lingkup, ya, subjek apa yang akan diaudit. Nah, kemudian standar evaluasi dari hasil audit dan komunikasi dengan manajer atau manajemen pada satu organisasi. Bagaimana menganalisa visi, kemudian misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti. Selain itu juga dalam tahap perencanaan, auditor akan menilai kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, aktivitas yang dilakukan di dalam tahapan perencanaan, ya, itu bisa kita lihat dari menganalisis ya, ruang lingkup. Ya, tujuan audit itu apa? Ya. Kemudian tim auditor harus mengorganisasi, ya, siapa yang menganalisis, siapa yang mengumpulkan data, ya kan? Nah, siapa yang akan mengolah data. Jadi mengorganisasi tim audit. Kemudian ya, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, ya, berunding, ya, memahami jalannya proses bisnis, gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan yang kita audit. Nah, kemudian kalau memang perusahaan itu sudah pernah diaudit, ya, tim audit akan melakukan kajian ulang. Ya. Nah, mungkin dari kajian sebelumnya nilai audit yang dihasilkan adalah
5 dari skala 0 sampai dengan 10. Penyebabnya apa? Apakah sudah mengalami peningkatan atau bahkan bisa mengalami penurunan. Setelah itu menyiapkan program audit. Tahapan yang kedua adalah memeriksa lapangan. Dalam kegiatan ini ya melakukan pengumpulan data, ya bisa melakukan wawancara, kuesioner atau melakukan survei ke lokasi penelitian. Nah, setelah mengumpulkan data maka akan dilakukan pelaporan atau reporting. Nah, setelah proses pengumpulan data maka akan didapatkan data kemudian untuk dihitung berdasarkan penghitungan maturity level. Nah, apa itu maturity level? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pada tahapan reporting ya, atau pelaporan ini ya, dilakukan memberikan satu informasi berupa hasil dari audit. Nah, penghitungan maturity level itu dilakukan mengacu pada bukti-bukti yang ada. Nah, berdasarkan hasil maturity level dapat mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan nanti akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan. Gitu ya. Keadaan saat ini itu seperti apa dan keadaan yang diharapkan itu seperti apa. Jadi dari titik nilai kinerja saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai dari nilai yang diharapkan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Nah, tahapan ini dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit kepada pemilik perusahaan berupa rekomendasi, ya, tindakan perbaikan kepada pihak manajemen. Ya. Kemudian selain itu setelah si audit memberikan rekomendasi tindakan perbaikan, maka wewenang perbaikan itu akan menjadi tanggung jawab dari pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan. Apakah saran dari audit itu akan dilakukan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Siapa yang melakukan audit? Nah, tergantung nih, ada audit internal, jadi audit yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Gitu ya. Kalau audit internal itu biasanya tujuannya adalah untuk internal perusahaan itu sendiri. Kemudian ada lembaga independen di luar organisasi. Nah, ini memang sudah mempunyai reputasi yang baik, ya bisa second party audit yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Atau pihak independen dari luar perusahaan. Nah, biasanya ISO berapa ya? ISO 9001 kalau nggak salah ya. Ada BS 7799, kemudian dan masih banyak lagi ya, yang berhubungan dengan audit. Nah, siapa yang diaudit? Nah, yang diaudit adalah pihak manajemen. Ya. Kemudian IT manager, user, dan IT spesialis. Nah, di sini tergantung dari ya, apa yang diaudit, dan subbagian apa yang akan diaudit. Yang jelas tugas auditor itu adalah memastikan bahwa sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Dan memastikan bahwa kontrol tersebut itu telah ditetapkan atau diterapkan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang dilakukan adalah melakukan persiapan. Nah, seperti tadi tahapannya tadi. Kemudian bisa mereview dokumen, ya.
mempersiapkan kegiatan persiapan on-site audit, ya, melakukan on-site audit, ya, kemudian persiapan, persetujuan, sampai follow up audit. Nah, kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Ya. Ini yang wajib dilakukan oleh auditor. Hasil akhirnya berupa pelaporan, di mana pelaporan itu berisi tentang ruang lingkup audit, ya, metodologi, temuan-temuannya apa, ya, temuannya itu berupa ketidaksesuaian. Ya. Nah, di sini sifat ketidaksesuaian, kemudian bukti-bukti pendukung, syarat yang tidak terpenuhi itu apa, kemudian lokasinya bagaimana, tingkat ketidaksesuaiannya seperti apa. Ya. Yang jelas ketidaksesuaian ini adalah dengan melihat, ya, acuan yang akan dicapai. Ya. Kemudian kesimpulan, melakukan, ya, kesimpulan atau menjelaskan, ya, hasil dari temuan audit. Ini adalah kompetisi auditor dalam sistem informasi. Ada kompetensi di bidang audit skill, ya. Ada bagian kompetensi generic knowledge, ada specific knowledge. Ya. Nah, jadi satu tim, ya, itu biasanya mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Ya. Nah, misalkan satu tim terdiri dari 5 orang, gitu ya. Satu orang dia melakukan audit skill, yaitu melakukan interview atau mengajukan pertanyaan berikut dengan proses pendokumentasian. Ya. Generic knowledge yaitu orang yang benar-benar memahami tentang prinsip-prinsip audit, gitu ya. Tekniknya seperti apa, peraturan-peraturan yang berlaku itu seperti apa. Kalau specific knowledge, ya, itu tergantung pada kemampuan di bidang yang diaudit. Ya, bisa bisnis, kemudian ada spesialis teknikal. Organisasi atau Institute of Internal Auditor yang terkenal, ya, ada AAA, American Accounting Association, ada SACA. Ya. Ini satu-satunya asosiasi bagi profesi audit sistem informasi. Ya. Bentuk sertifikasinya adalah CISA. Nah, jadi kalau Anda berminat untuk terjun di bidang audit, ya, nanti bisa ikut sertifikasi CISA. Nah, badan audit ada ISA, Information System Security Association, dan ISACA, Indonesian Chapter. Nah, framework yang kita gunakan untuk belajar COVID ini, kita menggunakan panduan yang dari ISACA. Nah, ini adalah macam-macam sertifikasi yang bisa diambil di bidang COVID, ya, ISA, CISM, SIA, CISSP. Ini sekelas profesional sertifikasi, ya, profesional untuk auditor. Contoh kasus dari audit sistem informasi, ya. Sekitar 50 juta yen atau sekitar 44 miliar deposito di 6 bank di Indonesia telah ditarik oleh kartu ATM palsu setelah informasi pribadi nasabah dibocorkan oleh sebuah perusahaan sejak Januari 2007. Bank-bank yang kini sedang disidik polisi adalah Bank Detusch, ya, yang berbasis di Jerman, kemudian Bank Detusch polisi menduga para tersangka kriminal itu menggunakan teknik pemalsuan baru untuk membuat ATM tiruan. Nah, pihak kepolisian, ya, meyakini kasus pemalsuan ATM ini sebagai ulah komplotan pemalsu ATM. Ya, sehingga
pihaknya berencana membentuk gugus tugas penyelidikan bersama dengan satuan polisi lainnya. Nah, berdasarkan sumber kepolisian dan bank-bank yang dibobol, sekitar 150 juta yen ya, tabungan para nasabah ditarik oleh 186 nomor rekening. Ya, antara selang tanggal 24 sampai 30 Desember. Ya. Nah, para nasabah itu sempat mengeluh adanya penarikan dana dari rekening tanpa sepengetahuan mereka. Nah, kejadian serupa itu juga dialami oleh 3 bank yang lain, gitu ya. Uniknya, tidak satupun dari pemilik rekening itu kehilangan kartu ATM. Nah, dalam kasus contoh bank serupa, salah satu ATM telah digunakan untuk menarik dana meskipun pemilik rekening tidak memiliki kartu ATM. Nah, para pemilik rekening juga diketahui tinggal di tempat yang berbeda-beda dan tidak menggunakan kartu ATM yang sama. Nah, dalam hal ini kan menunjukkan bahwa teknik skimming atau pembacaan sepintas dari kartu ATM ya, tidak digunakan untuk mengakses informasi. Nah, sampai berita ini diturunkan, polisi masih menyelidiki teknik dan metode yang pelaku gunakan dalam melakukan pembobolan ATM. Nah, namun polisi berhasil menemukan satu benang merah di mana sebagian besar pemilik nomor rekening yang dibobol itu adalah anggota satu program yang dijalankan oleh perusahaan penjual produk makanan kesehatan. Nah, di sini ya contohnya contoh yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita mencoba menganalisisnya dari mana atau sumber mana kenapa ATM itu bisa bobol padahal si pemiliknya itu tidak kehilangan ATM. Oh, ternyata ya sebagian besar yang mau kehilangan data itu adalah si anggota dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah, karena tidak semua pemilik rekening itu memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut, nah ada kemungkinan pembocoran informasi dilakukan oleh satu perusahaan saja. Modusnya apa? Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menganalisis. Nah, mungkin penipuan berkedok program menawarkan satu keanggotaan. Kemudian korban itu tergoda sehingga mendaftar jadi anggota. Nah, secara tidak sadar mungkin telah mencantumkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, pelaku itu bisa kemungkinan memanfaatkan kelemahan sistem dari keamanan kartu ATM. Nah, pelaku juga bisa juga kemungkinan besar menguasai ya pengetahuan tentang jaringan perbankan, nah, sehingga dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dengan mudah bisa melakukan pembobolan. Nah, dari cerita di atas disebutkan bahwa para pemilik yang uangnya hilang itu telah melakukan keluhan sebelumnya terhadap pihak bank. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa lamanya bank dalam merespon keluhan tersebut juga jadi dapat menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini menjadi begitu besar. Kenapa? Ya, ketika hanya ada 1-2 yang melapor tidak segera tertangani. Ya, baru meluas, ya, baru banyak korban, baru ditangani. Setelah dilakukan proses audit, ya, ternyata ada kelemahan yang pada kartu ATM. Ya. Kelemahannya adalah pengamanan fisik dari kartu ATM tersebut. Nah,
kartu ATM yang biasanya berbasis pita magnet itu ya. Nah, itu punya kelemahan. Ya. Jenis kartu ini mudah terbaca pada perangkat pembaca pita magnet. Nah, kelemahan lain adalah pada mekanisme pengamanan data di dalam sistem. Nah, sistem pengamanan pada kartu ATM yang banyak digunakan saat ini adalah dengan menggunakan PIN, gitu kan. Nah, kemudian telah dilengkapi dengan prosedur yang membatasi kesalahan dalam memasukkan PIN sebanyak 3 kali, gitu ya. Nah, meskipun dapat dikatakan cukup aman, mekanisme pengamanan ini tidak berfungsi jika pelaku telah mengetahui PIN korbannya. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar menganalisis, kemudian bisa menjadikan kasus ini ya, sebagai bahan untuk kita melakukan satu audit. Nah, untuk materi kali ini saya cukup sekian, ya semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.